Di balik riuhnya kota, di antara desakan klakson dan langkah tergesa, ada satu suara yang tenggelam, namun mampu mengguncang jiwa. Bukan suara gemuruh mesin, bukan pula hiruk-pikuk pasar. Itu adalah tangisan. Tangisan pilu seorang anak kecil yang pecah di tengah rintikan hujan. Seolah langit pun ikut menitikkan air mata untuknya. Siapa yang sangka, di sudut kota yang sering kiali acuh, di bawah naungan pohon rindang yang basah kuyup, takdir mempertemukan dua jiwa yang sama-sama kesepian. Satu adalah seorang kakek tua. Punggungnya membungkuk oleh beratnya usia dan kerasnya hidup. Dengan becak usang sebagai satu-satunya teman setia. Satunya lagi seorang gadis kecil. Badannya ringkih, pakaiannya lusuh, dan matanya memerah menahan pedih yang tak seharusnya ia rasakan di usia semuda itu. Tangisan itu, sederhana namun menusuk adalah isyarat. Sebuah tanda tanya besar yang menggantung di udara basah. Apa yang sebenarnya terjadi pada gadis kecil ini? Dan mengapa di antara ribuan pasang mata yang melintas, hanya kakek tua itu yang berhenti seolah ditarik oleh benang tak kasat mata menuju takdir yang tak pernah ia duga? Di balik tangisan pilu itu terhampar kisah Pak Sastro, seorang pengayuh becak tua dengan garis-garis usia yang terpahat jelas di wajahnya. Hidupnya serupa daun kering yang gugur dari dahan, sendiri dan sepi. Istrinya telah lama berpulang dan anak-anaknya merantau jauh mencari kehidupan yang lebih baik, meninggalkan Pak Sastro dengan kenangan dan becak usangnya. Setiap pagi ia bangun dengan harapan tipis. Mengayuh becaknya menyusuri jalanan kota, berharap ada rezeki yang singgah. Namun, di tengah gempuran motor dan mobil, becaknya sering kiali hanya menjadi bayangan. Masa lalu yang terlupakan. Gubuk kecilnya di pinggir rel kereta, meski sederhana adalah satu-satunya saksi bisu kesepiannya. Di sisi lain ada Nisa, gadis kecil yang air matanya masih mengering di pipi. Dunia telah merenggut segalanya darinya. Ibunya pergi selamanya. Menyusul ayahnya yang entah di mana rimbanya. Nisa kini hanya seonggok tubuh kecil yang membawa beban duka terlalu besar untuk pundaknya. Setiap hari ia hanya duduk di taman, menatap kosong ke depan, membiarkan waktu berlalu tanpa arti. Rasa lapar sering kiali menjadi teman setianya dan dinginnya malam adalah selimut yang menusuk. Ia tak punya siapa-siapa, tak punya tujuan. Hanya menunggu nasib baik entah dari mana datangnya. Hingga hujan deras itu turun mempertemukan dua jiwa yang sama-sama kesepian. Pak Sastro yang biasanya acuh tak acuh terhadap keramaian kota. Entah mengapa langkahnya terhenti, matanya menangkap sosok Nisa yang meringkuk, gemetar, dan menangis. Ada sesuatu dalam tangisan itu yang menyentuh relung hatinya yang paling dalam, mengingatkannya pada cucu-cucunya yang jauh. Tanpa berpikir panjang dengan kerutan khawatir di dahinya, Pak Sastro mendekat. Ia mengulurkan tangannya yang keriput, menawarkan kehangatan yang tak pernah Nisa bayangkan akan ia dapatkan lagi. "Nak, kenapa kamu menangis sendirian di sini?" Tanyanya lembut, suaranya parah namun penuh ketulusan. Pertanyaan sederhana itu adalah awal dari sebuah kisah yang akan mengubah segalanya. Kehadiran Nisa di gubuk Pak Sastro yang mulanya terasa seperti anugerah perlahan berubah menjadi ujian. Pak Sastro memang menawarkan tempat berteduh, sepiring nasi hangat, dan secercah harapan bagi Nisa. Gadis kecil itu pun tak canggung membantu pekerjaan rumah tangga yang sederhana. Sesekali menemani Pak Sastro mengayuh becak, duduk manis di depan. Menarik perhatian siapapun yang mereka lewati. Namun kebersamaan mereka yang tak lazim ini tak luput dari pengamatan warga sekitar. Bisikan-bisikan mulai merebak seperti api yang merayap di atas ilelang kering membakar prasangka. "Lihat itu, Pak Sastro sekarang memelihara anak," celetuk seorang ibu penjual sayur kepada tetangganya. Matanya melirik sinis ke arah gubuk reot Pak Sastro. "Anak siapa itu? Kok tiba-tiba ada?" sahut yang lain. Suaranya dipelankan, seolah takut didengar angin. Gosip berkembang liar. Ada yang menduga Nisa adalah kerabat jauh Pak Sastro yang datang entah dari mana. Ada pula yang lebih berani menuduh mengatakan Pak Sastro sengaja mengambil anak untuk dimanfaatkan. Mencari simpati atau bahkan motif-motif lain yang lebih gelap dan tak terbayangkan. Mereka yang tak mengenal dekat Pak Sastro atau yang memang berhati sempit.
menatapnya dengan curiga setiap kali ia melintas dengan Nisa. Tatapan-tatapan itu terasa menusuk seolah menelanjangi niat tulus Pak Sastro di depan umum. Nisa dengan kepekaan naluriahnya sebagai anak-anak bisa merasakan aura tak nyaman itu. Ia melihat bisikan-bisikan, tatapan-tatapan aneh, dan perubahan sikap beberapa tetangga yang tadinya ramah kini menjadi dingin. Wajahnya yang polos sesekali menampilkan kerutan khawatir. "Pak, apakah Nisa merepotkan Bapak?" tanyanya suatu sore. Suaranya kecil dan penuh keraguan membuat hati Pak Sastro mencelos. Ia merasa Nisa adalah anugerah, tapi dunia seolah menolaknya membuat Nisa merasa seperti beban. Beban hidup Pak Sastro juga semakin berat. Sepeda motor dan taksi online kian menjamur, menggilas pelan-pelan rezeki para pengayuh becak sepertinya. Penghasilannya menurun drastis, kadang tak cukup, bahkan hanya untuk sekadar membeli beras. Untuk memberi makan Nisa, Pak Sastro terpaksa berutang di warung Bu Siti, yang untungnya berhati baik dan mengerti keadaan. Ia ingin memberikan yang terbaik untuk Nisa, ingin melihat gadis kecil itu sekolah dan memiliki masa depan yang cerah. Namun, kenyataan selalu membentur impiannya dengan keras. Ketegangan tak hanya datang dari luar, tapi juga dari gejolak batin Pak Sastro sendiri. Antara rasa syukur memiliki Nisa dan kekhawatiran tak mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hidup Pak Sastro dan Nisa memang dipenuhi bisikan. Namun itu hanyalah angin lalu dibandingkan badai yang sebentar lagi akan menerpa. Puncaknya terjadi di suatu malam yang dingin ketika rintik hujan berubah menjadi curahan deras. Seolah alam turut meratapi nasib mereka. Nisa yang biasanya ceria meski dalam kesederhanaan tiba-tiba ambruk. Tubuh kecilnya gemetar hebat. Dahi Pak Sastro yang menyentuh terasa membara. Demam tinggi menyerang Nisa. Matanya terpejam erat. Sesekali meracau tak jelas. Panik menjalar ke seluruh tubuh Pak Sastro. "Nisa, nak, bangun." Suaranya bergetar. Tangannya berusaha membangunkan. Namun Nisa tak bergeming. Hati Pak Sastro hancur lebur. Ia menggendong Nisa yang lunglai berlari keluar gubuk menerobos gelap dan hujan. Ia mencoba mencari bantuan, mengetuk pintu tetangga yang masih terjaga. Namun di tengah malam buta dan hujan yang semakin ganas, pintu-pintu itu tetap tertutup rapat. Kemana ia harus membawa Nisa? Uangnya nyaris tak ada sepeser pun. Untuk sekadar membeli obat warung pun ia tak sanggup, apalagi membawa ke klinik atau rumah sakit. Rasa putus asa mencekiknya kuat-kuat. Ini adalah titik terendah baginya. Melihat Nisa terbaring tak berdaya tanpa bisa berbuat apa-apa. Dengan langkah gontai dan air mata yang bercampur hujan, Pak Sastro akhirnya teringat pada Bu Siti, pemilik warung kecil langganannya. Warung itu sudah tutup, tapi Pak Sastro nekat mengetuk. Berkali-kali ia memanggil sampai akhirnya Bu Siti muncul dengan wajah mengantuk. Namun penuh keprihatinan melihat Nisa dalam dekapan Pak Sastro. "Bu, tolong Bu. Nisa demam tinggi sekali." Saya tidak punya uang untuk obat," ucap Pak Sastro. Suaranya tercekat. Tanpa banyak bicara, Bu Siti segera membuka warungnya, mengambil beberapa bungkus obat penurun panas, dan menyerahkannya kepada Pak Sastro. "Bawa ini, Pak. Soal uang nanti saja, yang penting Nisa cepat sembuh," katanya lembut. Hati Pak Sastro sedikit lega, setidaknya ada harapan. Ia bergegas kembali ke gubuk, menyelimuti Nisa, dan memberikan obat itu dengan air mata yang terus mengalir. Sepanjang malam itu, Pak Sastro tak tidur, terus berjaga, mengompres, dan memanjatkan doa. Setiap detik terasa seperti berjam-jam. Setiap napas Nisa adalah penentu. Ia hanya bisa pasrah dan berharap keajaiban datang. Pagi menjelang dan kondisi Nisa tak banyak berubah. Demamnya masih tinggi, tubuhnya masih lemah. Pak Sastro duduk lesu di sampingnya, kelelahan dan putus asa. Saat itulah sebuah ketukan pelan terdengar di pintu gubuk. Pak Sastro terkejut. Siapa yang datang sepagi ini? Ia membuka pintu dan mendapati seorang wanita muda. Dengan pakaian rapi dan tatapan penuh empati berdiri di sana. Namanya Bu Ratna. Ia adalah seorang pekerja sosial yang sesekali melewati daerah itu. Dan pernah melihat Pak Sastro dengan Nisa. "Selamat pagi, Pak."
Saya Bu Ratna. Saya dengar Nisa sakit. Boleh saya lihat keadaannya? Tanya Bu Ratna. Suaranya tenang namun tegas. Pak Sastro yang sudah tak punya daya lagi untuk curiga mengangguk pasrah. Bu Ratna masuk memeriksa kondisi Nisa dengan cepat. Dan tanpa menunggu lama keputusannya bulat. Pak, kita harus segera membawa Nisa ke klinik. Demamnya terlalu tinggi. Bapak jangan khawatir soal biaya. Ucapnya sambil membantu Pak Sastro mengangkat Nisa. Momen itu adalah titik balik. Di tengah puncak keputusasaan. Uluran tangan datang dari arah yang tak pernah mereka duga. Ini bukan hanya tentang demam Nisa, tapi tentang kepercayaan. Tentang ketulusan yang akhirnya menemukan jalan di tengah badai kehidupan. Malam-malam di klinik adalah waktu bagi Pak Sastro dan Nisa untuk bergulat dengan perasaan mereka sendiri. Nisa, meskipun masih lemah, sesekali membuka matanya dan melihat Pak Sastro yang setia duduk di sampingnya. Wajahnya terpancar jelas kekhawatiran dan kelelahan. Perasaan bersalah merayapi hati kecil Nisa. Ia tahu sakitnya ini pasti menambah beban bagi Pak Sastro. Pikiran bahwa ia mungkin hanya menjadi beban bahwa ia menguras sisa tenaga dan rezeki kakek tua itu, menghantuinya. Ia merasa tidak enak hati. Ingin segera pulih dan tidak merepotkan lagi. Bisikan-bisikan tetangga yang dulu ia dengar kini terngiang kembali. Seolah membenarkan bahwa keberadaannya memang merepotkan. Sementara itu, Pak Sastro juga menghadapi badai emosinya sendiri. Melihat Nisa terbaring, tak berdaya mengingatkannya pada kerapuhan hidup, pada tanggung jawab yang kini ia pikul di pundaknya yang menua. Dalam keheningan malam, ia merenung. Apakah ia sudah melakukan yang terbaik? Apakah keputusannya membawa Nisa ke gubuknya adalah hal yang benar? Atau justru ia hanya memperpanjang penderitaan gadis itu? Rasa bersalah karena tak mampu memberikan yang layak. Karena harus berutang dan mengandalkan kebaikan orang lain, menggerogoti hatinya. Namun di tengah semua dilema itu ada satu perasaan yang tak pernah pudar. Kasih sayang yang tulus kepada Nisa. Kasih sayang itu lebih besar dari rasa lelah, lebih kuat dari segala kekhawatiran finansial. Ia mengingat kembali senyum Nisa, celotehan polosnya, bagaimana gadis kecil itu menghidupkan kembali gubuknya yang sepi. Nisa bukan beban. Ia adalah anugerah. Sebuah kesempatan untuk merasakan kembali arti sebuah keluarga, arti memberi tanpa pamrih. Dalam pertarungan batin itu, Pak Sastro akhirnya menemukan kembali keteguhan hatinya. Ia berjanji pada dirinya sendiri dan pada Nisa yang masih terlelap, bahwa ia akan berjuang sekuat tenaga untuk kebahagiaan gadis itu. Bu Ratna yang sesekali menjenguk Nisa melihat pertarungan batin yang tak terucapkan. Di antara keduanya, ia menyaksikan dedikasi Pak Sastro. Tatapan penuh cinta yang tak lekang oleh kesulitan. Keikhlasan kakek itu benar-benar menyentuh hatinya. Bu Ratna tahu ini bukan hanya sekedar membantu pasien. Ini adalah kisah kemanusiaan yang langka. Pertarungan batin Pak Sastro yang memilih cinta dan tanggung jawab di atas segala keterbatasan justru semakin menguatkan niat Bu Ratna untuk berbuat lebih. Setelah beberapa hari dirawat, Nisa akhirnya pulih sepenuhnya. Senyumnya kembali merekah, bahkan lebih cerah dari sebelumnya. Namun, pemulihan Nisa bukanlah akhir dari kisah ini, melainkan awal yang baru. Bu Ratna yang telah menyaksikan langsung ketulusan hati Pak Sastro, tidak bisa tinggal diam. Ia tahu Pak Sastro dan Nisa membutuhkan lebih dari sekadar bantuan sesaat. Pak Sastro, Nisa pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kata Bu Ratna suatu hari. Tatapannya meyakinkan. Saya ingin membantu Nisa sekolah dan saya juga ingin membantu Bapak menemukan tempat tinggal yang layak. Pak Sastro awalnya ragu. Ia terbiasa hidup sederhana, tidak ingin merepotkan. Namun melihat sorot mata penuh harap pada Nisa, ia akhirnya mengangguk. Bu Ratna dengan jaringan dan dedikasinya sebagai pekerja sosial segera bertindak. Tak lama kemudian, Pak Sastro dan Nisa pindah dari gubuk reot di pinggir rel ke sebuah rumah kontrakan kecil yang lebih bersih dan nyaman. Rumah itu sederhana, tapi terasa seperti istana bagi mereka. Yang paling penting, Nisa akhirnya bisa merasakan bangku sekolah. Dengan seragam putih merah yang sedikit kebesaran dan tas ransel baru,
Nisa melangkah penuh semangat. Ia belajar dengan giat. Otaknya yang cerdas menyerap semua pelajaran dengan cepat. Senyumnya selalu mengembang setiap kali ia pulang membawa nilai bagus. Membuat dada Pak Sastro penuh haru dan bangga. Masyarakat sekitar yang dulunya berbisik dan mencurigai kini berubah. Mereka melihat Pak Sastro dan Nisa dengan tatapan kagum. Kisah kebaikan hati kakek tukang becak itu menyebar menginspirasi banyak orang untuk tidak cepat menghakimi. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan selamanya. Seiring waktu, usia Pak Sastro semakin lanjut. Tubuhnya yang renta mulai menyerah. Suatu malam di rumah kontrakan baru mereka yang hangat, Pak Sastro memanggil Nisa. "Nak, Bapak sudah tua," katanya. Suaranya lemah, namun penuh ketenangan. "Jaga dirimu baik-baik. Jangan pernah lupakan kebaikan." Nisa dengan mata berkaca-kaca memeluk kakek yang telah menjadi ayahnya itu erat-erat. Tak lama setelah itu, dengan Nisa dan Bu Ratna di sisinya, Pak Sastro menghembuskan napas terakhirnya. Pergi dengan damai. Ia telah menyelesaikan tugasnya, memberikan cinta dan harapan terakhirnya kepada Nisa. Nisa memang kehilangan Pak Sastro, namun ia tidak sendirian. Bu Ratna terus mendampinginya. Menjadi figur kakak sekaligus ibu. Nisa melanjutkan sekolahnya, tumbuh menjadi gadis yang cerdas, mandiri, dan berhati mulia. Persis seperti yang diajarkan Pak Sastro. Ia tak pernah melupakan pelajaran paling berharga dari kakek tukang becak itu. Bahwa cinta dan ketulusan sekecil apapun mampu mengubah hidup seseorang, bahkan mampu mengalahkan segala prasangka dan kesulitan. Kisah Pak Sastro dan Nisa menjadi bukti nyata bahwa di tengah dunia yang serba cepat dan kadang kejam masih ada kebaikan hati yang mampu menerangi kegelapan. Kisah Pak Sastro dan Nisa ini adalah pengingat betapa kuatnya dampak sebuah tindakan kebaikan tulus. Pernahkah Anda bertemu dengan sosok tak terduga yang mengubah hidup Anda? Atau mungkin Anda sendiri pernah melakukan kebaikan yang tak disangka-sangka dampaknya? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Viral True Story untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Mari terus sebarkan kebaikan. Amin.